prioritas dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu ada rancang bangun pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Yang pertama itu ada analisis beban kerja. Seluruh pegawai dalam suatu organisasi diberikan beban kerja dan tanggung jawab seperti waktu, uraian tugas, presentasi, dan lain-lain. Yang kedua ada analisis jabatan, mulai dari staf atau pejabat struktural dan fungsional. Seluruh jabatan pegawai masuk ke dalam nama jabatan yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan disesuaikan kembali oleh Kerja. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen kepegawaian. Sistem pegawai memuat data pegawai, jabatan, unit kerja, dan informasi umum lainnya, dan juga memuat jabatan kosong serta pegawai yang akan pensiun. Sasaran kinerja pegawai, yaitu merupakan kontrak pekerjaan antara pegawai dengan atasan langsung yang memuat uraian tugas, kualitas pekerjaan, volume atau jumlah pekerjaan, waktu, target sasaran, dan lain-lain. Pada akhir tahun akan dinilai berapa banyak realisasinya dan nilai prestasi pegawai dalam daftar prestasi PNS. Yang kedua ada tim kerja mandiri. Tim kerja mandiri merupakan suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh untuk menyelesaikan tugasnya. Ciri-ciri dari tim kerja mandiri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi sendiri yang berdasarkan pada konsep tim di mana hierarki manajemen tidak perlu berlapis-lapis dan uraian pekerjaan yang ringkas. Kedua, budaya organisasi didominasi oleh pandangan egalitarium dan para pejabat pimpinan tidak menonjol. Yang ketiga itu konfigurasi tim dibuat mulai dari perbedaan latar belakang, pengalaman, variasi kultur yang dianut, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sebagai kekuatan tim. Yang keempat, semua anggota tim mempunyai akses yang sama pada informasi yang dimiliki oleh tim. Yang kelima, semua anggota tim adalah ahli di bidangnya masing-masing. Yang ketiga itu ada gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu merupakan sekelompok kecil yang terdiri dari 5-8 orang yang bekerjasama untuk membahas suatu problem atau masalah di tempat kerja untuk mencari jalan keluarnya yang akan menjadi perbaikan. Aturan dalam pertemuan GKM ini adalah seperti berikut. Menulis pendapat di kertas, bicara 30 detik, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menilai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, prioritaskan penanganan gangguan di lapangan yang bersifat lebih penting, tidak menyerang atau menyudutkan satu pihak, laksanakan apa yang telah diputuskan dan disepakati bersama, dan lakukan evaluasi. Tujuan dan aktivitas GKM. Tujuannya yaitu yang pertama itu pekerja dilibatkan secara aktif dan ikut dalam proses pembuatan keputusan. Umumnya, GKM ini bertemu sekali dalam seminggu di jam kerja selama 30-90 menit dan menggarap suatu problem. GKM dilakukan dengan cara yang telah diatur sehingga memperlancar proses mencari jalan keluar atau solusinya. Yang keempat yaitu kelompok yang lama diliburkan dan kelompok baru dibentuk untuk masalah baru. Yang terakhir, GKM akan dipandu oleh moderator yang berpengalaman. Adapun aktivitas GKM yaitu yang pertama mengidentifikasi persoalan mutu yang dihadapi. Yang kedua, menyebar bahan dan data untuk pembahasan persoalan. Yang ketiga, mengatakan ide pemecahan persoalan. Yang keempat, menetapkan sasaran perbaikan mutu. Yang kelima, menerapkan uji coba ide pemecahan persoalan di tempat kerja. Yang keenam, menilai hasil kerja dari penerapan ide. Yang ketujuh, membuat kesimpulan
dan memberikan rekomendasi kepada atasan untuk menerapkan teknik baru. Yang kedelapan, mengidentifikasi persoalan mutu yang baru dan seterusnya mengulang siklus ini. Itulah penjelasan dari tujuan dan aktivitas GKM. Kemudian yang keempat itu mutu hidup kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan QWL, Quality of Work Life. Pelaksanaan QWL ini adalah pada karyawan tingkat rendah di mana mereka melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Sekian